Tahun itu karena kedatangan gajah disebut tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nanti berubah tahun, berubah penamaan. Kalau penamaannya itu, contoh misalkan lagi terjadi banjir, disebut tahun banjir. Lagi jadi kemarau, disebut tahun kemarau. Paceklik disebut tahun paceklik. Satu daerah dengan daerah lain beda. Mekah tahun gajah, di Madinah nggak kedatangan gajah, maka nggak disebut tahun gajah. Ini berjalan sampai dengan Nabi SAW diutus. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertamanya, penamaan nama tahun di dalam Islam disesuaikan dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Tidak pada kejadian alam lagi, tidak. Tapi apa yang ada pada Nabi disebut. Ini adalah tahun ini adalah tahun da'watus sir, tahun da'watul jahar, tahun hijrah Habasyah, tahun apa? Amul Huzan, tahun-tahun, disebutlah itu. Sampai dengan wafat Nabi tidak ada angka. Wafat Nabi ganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak sempat banyak mengurusi administrasi karena beliau harus memerangi orang-orang murtad yang tidak mau bayar zakat, ya, yang pilih-pilih syariat, diperangi oleh Abu Bakar. Tidak lama beliau memimpin, kurang lebih 2 tahun lebih sedikit, beliau wafat digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, relatif negeri Islam kondusif. Nah, di saat kondisi negeri Islam itu kondusif, banyak yang dilihat perlu untuk diperbaiki. Di antaranya penanggalan. Sebabnya banyak dalam beberapa riwayat. Ada peristiwa namanya Sya'bain. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang datang minta untuk diberikan putusan. Ada orang nunggak, nggak mau bayar, belum bayar hutang. Lalu dilihat, ya, ada klausul begini, sama-sama yang menyebutnya Sya'ban. Ya, maka kala itu Umar bin Khattab bertanya, ini Sya'ban yang mana? Ayyu Sya'bain hadza? Ini Sya'ban yang mana? Karena ada tanggalnya, ada Sya'bannya, tapi nggak ada tahunnya. Lalu juga datang bersamaan dengan itu surat-surat dari para gubernur, salah satunya Amr bin As, yang kala itu dapat surat dari khalifah, bulannya sama tapi nggak tahu mana duluan ini tahunnya. Maka bertanya pada khalifah, mana yang harus saya kerjakan duluan ini, karena ini tahunnya nggak ada, bulannya aja yang ada, mana duluan. Di antara gubernur yang lain datang juga begitu. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan Ahlul Badar, diminta untuk pendapatnya bagaimana berkaitan dengan masalah penanggalan. Akhirnya disepakati bahwa umat Islam harus punya tahun supaya administrasi benar. Ketika sudah diputuskan umat Islam harus punya tahun, masalah berikutnya, mau ngikut kemana? Mau ngikut ke Persia yang sudah punya, mau ngikut ke Romawi yang sudah punya juga, yang sekarang kita pakai itu, atau mau ngikut ke Habasyah yang juga sudah punya? Mendengar usulan ini, Umar bin Khattab dengan tegas menolak untuk tidak mengikut mereka semua. Sekarang yang kalender Persia sudah tidak bisa didapatkan dengan mudah karena tidak ada lagi orang-orang yang pakai kalender Persia. Habasyah juga begitu. Yang masih tersisa adalah penanggalan Syamsiyah ini, yang punyanya orang Romawi. Kenapa ditolak oleh Umar bin Khattab? Bukan Umar bin Khattab menolak hanya sekedar supaya umat Islam punya sendiri untuk gengsi-gengsian dan bangga-banggaan, bukan. Tetapi Umar bin Khattab tidak mau memakai itu semua sebab di antara penanggalan, nama bulan dan lain sebagainya itu sangat erat dengan benih-benih kesyirikan. Persia kita nggak bicara karena sudah nggak ada. Bagaimana dalam penanggalan mereka, baik bulan maupun tahun, erat sekali dengan majusinya. Sekarang yang Romawi aja yang kita punya, akan sangat mudah sekali untuk dilirik makna dari contoh, misalkan nggak usah sejarah panjang lah ya, di antara bentuk sejarah penanggalan ini bagaimana dari awal sampai dengan sekarang orang Romawi punya penanggalan. Tetapi yang ada dan gampang saja, ketika Bapak Ibu coba buka arti nama-nama bulan yang ada, yang sudah dihafal betul oleh kita itu, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,
kalau mau dilihat dan gampang mudah untuk didapatkan, bukan hoax artinya, ini memang betul lah begitu adanya, itu semua ternyata asalnya nama-nama dewa. Bagaimana nama dewa Januar, ya, yang dewanya itu gambarannya dengan dua kepala melihat ke depan dan ke belakang, karena orang Romawi dulu ketika ingin memulai sesuatu mereka sembah dewa itu dulu supaya dapat kebaikannya. Makanya melihat ke belakang untuk menghapuskan keburukan masa lalu, ke depan untuk bisa mendapatkan harapan baik. Itu dewa Febris, terus dewa March, dewa yang lain, semuanya itu kaitannya erat semuanya dengan dewa-dewa yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Ya pasti saja Umar bin Khattab akan menolaknya. Bagaimana ridho dengan kondisi umat yang tiap saat ketika menyebut nama bulan ada unsur dewa di sana, pasti tidak akan mau. Ya, nah ini koreksi kita nih di tahun ini. Jangan sampai kita sebagai umat Islam ini yang dikedepankan penanggalannya penanggalan yang ada unsur seperti itunya. Wah nggak bisa Ustaz dilepaskan ini karena memang setiap tempat sudah begitu modelnya. Ya sudahlah, kita apa ya, begini fakta yang ada di tengah masyarakat. Tetapi minimal mulai dari keluarga kita, minimal dari lingkungan kita, minimal dari komunitas kita menghidupkan penanggalan Islam dalam penyebutan waktu. Ngomong sama istri, mah kita nanti umroh tanggal berapa? Ya umroh insya Allah 27 Rajab Pak. Oh, ya. Nyebutnya begitu, jangan masih disebut nama dewa lagi. Ya, rapat masjid udah jangan pakai nama dewa lagi. Ya, rapat masjid tanggal berapa? Insya Allah tanggal 5 Muharram ya. Ngasih hadiah orang juga begitu, Ustaz. Insya Allah nanti tanggal 32 Sya'ban Ustaz saya kasih hadiah Innova. Oh gitu misalnya. Hah 32 Sya'ban udah tunggu-tunggu gak datang-datang. Gak ada sampai 32. Tapi begitu dibiasakan, ya, dibiasakan. Ya kalaulah memang nanti harus bersentuhan dengan orang awam yang harus ada penanggalan yang masih penanggalan syamsiahnya, ya sudahlah kalau begitu di nomor hijriah dulu, baru setelah itu nanti syamsiah. Karena tadi penambahan bulan ini bukan tidak ada di zamannya Umar bin Khattab, sudah ada karena ini sudah diletakkan dari sebelum Islam hadir. Sudah dipakai dan orang Arab juga sudah paham karena bersinggungan dengan orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang Habasyah. Tetapi tadi tidak dipakai karena takut ada benih kesyirikan hadir di sana. Walau memang yang nyebut itu tidak bakal nyembah itu namanya dewa-dewa yang ada. Tapi kan kalau namanya dewa disebut itu gimana gitu. Ya, nah ini mengotori. Oleh karena itu oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang ada di sana diputuskan tidak bikin sendiri tahunnya. Akhirnya usulan datang. Tahun pertamanya kapan? Kan nggak mungkin tahun pertamanya saat rapat itu putus tahun pertama, nggak mungkin. Karena Islam bukan milik Umar bin Khattab. Islam juga bukan milik sahabat yang masih hidup pada masa Islam, harus dipusatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya usulannya diambil tahun pertamanya saat Nabi lahir. Karena dengan lahirnya Nabi itu adalah hari pertama cahaya kebaikan itu hadir di muka bumi. Ada yang usul tahun pertamanya saat Nabi mendapat wahyu pertama, karena disitulah dia momen dimana Islam itu hadir pertama di muka bumi. Ada yang usul hijrah Nabi, ada yang usul wafatnya Nabi. Singkat cerita, ya, bahwa yang dipilih pada rapat itu adalah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun pertama. Ya, tidak menafikan sejarah-sejarah yang ada itu pasti punya keistimewaan sendiri, baik itu lahirnya Nabi, wahyu pertama hadir sampai wafatnya, semua pasti punya keistimewaan. Tetapi ini yang penting untuk kita ambil sekarang ini, ruh apa yang ingin disampaikan, hikmah apa yang ingin disampaikan, nilai apa yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para sahabat kala itu dan kepada seluruh umat Islam di saat mereka memasuki tahun yang baru. Ternyata ruhnya itu ruh hijrah ini. Karena memang luar biasa kalau kita tilik juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hijrah ini ternyata momen yang Allah berikan anugerah besar
untuk para sahabat dan untuk umat ini.